Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita melanjutkan materi tentang administrasi sistem jaringan untuk kelas 11. Pokok bahasan kita kali ini adalah tentang instalasi dan konfigurasi web server. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana instalasi dan konfigurasi DNS server, di mana sebuah server kita konfigurasi agar bisa dipanggil atau diakses menggunakan domain. Nah, pada kali ini domain yang sudah kita buat pada server yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya akan kita manfaatkan menjadi server untuk konfigurasi web server. Dengan web server ini nanti kita akan bisa memasang website sehingga bisa diakses dari klien alamat website tersebut. Nah, langsung saja kita ke halaman simulasinya menggunakan VirtualBox. Kita sebelumnya sudah membuat virtual machine untuk DNS server, di mana pada DNS server yang saat ini tampil di layar saya adalah server DNS yang di dalamnya terdapat 3 domain, di mana semua domain itu beralamat IP address yang sama. Nah, ini akan kita gunakan untuk konfigurasi web server yang akan kita praktekkan saat ini. Nah, saya akan langsung saja cloning virtual machine DNS server ini. Akan kita gunakan nanti hasil cloningnya itu menjadi tempat instalasi dan konfigurasi web server. Langsung saja saya klik kanan lalu kita buat cloningnya. Di sini saya ganti namanya menjadi web server. Lalu cloning type-nya itu full clone dan snapshot-nya itu everything. Kemudian MAC address-nya new. Lalu kita clone. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah berhasil kita cloning, itu Debian 10 web server. Ini yang akan kita instalasi dan konfigurasi dengan web server. Kali ini kita menggunakan Apache 2. Jadi virtual machine untuk web server ini kita ambil dari cloning dari DNS server yang sudah kita instalasi DNS pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dahulu kliennya dengan tujuan agar nanti bisa diakses web server ini dari klien. Namun sebelumnya kita pastikan dulu settingan adapternya untuk web server menggunakan host only adapter. Mengapa? Karena klien yang saya akan kita gunakan di sini adalah menggunakan PC host atau PC yang saya gunakan di dalam praktik ini. Nah, jika sudah dipastikan host only, kemudian Fabel sudah dikonekkan, lalu kita setting pada klien. Jadi saya menggunakan PC host sebagai klien. Kemudian pada bagian adapter virtual host only network, pastikan IP-nya adalah IP yang akan maksudnya IP yang akan memiliki network yang sama dengan IP server. Jadi server kita memiliki IP 192.168.101, sehingga untuk klien saya buat 192.168.102. Untuk gateway adalah alamat IP server dan DNS-nya
juga IP server. Oke. Sekarang konfigurasi address untuk di client sudah selesai. Selanjutnya kita jalankan server dengan mengklik tombol start. Kita sekarang sudah tampil menu login. Kita login seperti biasa dengan super user. Itu menggunakan root. Passwordnya silahkan dimasukkan. Baik, sudah siap untuk dikonfigurasi. Namun sebelum kita konfigurasi, kita lakukan dahulu instalasi aplikasinya. Namun sebelum instalasi kita laksanakan, saya akan tampilkan dulu konfigurasi apa yang sudah dijalankan di sini. Pertama adalah IP address-nya saat ini adalah 192.168.101. Lalu di tampilan etc hostnya atau hostname-nya di sini menggunakan IP 192.168.101 dengan nama domainnya adalah smkn14medansca.id dengan hostname-nya adalah Debian. Lalu di bagian etc resolve.com-nya untuk name servernya adalah IP server sendiri yaitu 192.168.101. Lalu kita pindah ke cd etc bin yaitu tempat konfigurasi DNS server kita sebelumnya yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Kita pindah dulu ke directory bin. Lalu kita lihat hasilnya. Pertama zonanya adalah di name.con.default. Ini adalah zona DNS kita yang kita konfigurasi pada pertemuan sebelumnya. Yang kita tambahi adalah 3 zona domain yaitu smkn14 Medan, lalu zona smknbinaan.sca.id, lalu zona tkj.com. Kemudian zona untuk file untuk IP address-nya menggunakan susunan terbalik yaitu 100.168.192. Nah, itu jika menggunakan 3 domain. Jika Anda menggunakan 1 domain, nah yang ini cukup bisa dihapus. Lalu kita lihat lagi hasilnya. Kita buka file forward db smkn 14. Ini adalah tampilan file forwardnya untuk smkn 14-nya. Lalu nano db smkn binaan untuk forward yang kedua, untuk domain yang kedua. Ini hampir sama dengan forward yang pertama, hanya beda domain. Lalu untuk forward yang ketiga, nano db tkj. Ini hasilnya. Lalu kita buka lagi untuk nano db reverse-nya yaitu 192. Ini tampilannya. Lalu kita simpan. Jadi itu semua tadi, keempat file tadi adalah file-file utama untuk konfigurasi DNS yang pada kali ini tidak kita bahas lagi karena kita akan membahas tentang web server. Jadi untuk instalasi web server agar nanti kita bisa mengakses web server atau menginstal atau menjalankan atau membuat website dan memasangnya di dalam sebuah web server, maka sebaiknya kita install dahulu DNS server. DNS server sudah kita jalankan dan sudah kita instalasi pada pertemuan atau video yang dibuat sebelum pertemuan ini. Jika ingin mengakses videonya, silakan lihat di YouTube saya pada pembahasan tentang DNS server. Oke, saya akan kembali ke halaman utama. Kita ke root, cd/root.
Oke, sekarang kita akan buka repository kita, yaitu nano etc apt source.list-nya. Nah, saat ini dpd 1, 2, dan 3 sudah tersimpan di dalam file source list, sehingga repository nanti untuk instalasi yang kita lakukan melalui dpd sudah otomatis akan dibuat. Oke, kita akan mulai instalasi web server menggunakan Apache 2. Jadi ada dua topik yang kita bahas seharusnya. Pertama tentang web server menggunakan Apache 2 dan satu lagi menggunakan Nginx. Nah, untuk kali ini kita gunakan dahulu Apache 2. Kita install caranya apt install Apache 2, lalu enter. Lalu tampilan konfirmasi kita pilih Y untuk melanjutkan. Di sini dia akan minta dpd 1. Kita masukkan dpd 1. Kita cari di mana file ISO-nya. Seperti ini. Open. Lalu enter. Nah, di sini Anda bisa melihat atau menggunakan file panduan tutorialnya, file PDF yang bisa diakses di Google Classroom yang sudah saya bagikan untuk peserta didik atau siswa-siswa TKJ di SMKN 14 Medan. Kita menunggu instalasinya, maka perintah instalasinya apt install Apache 2. Saat ini lagi proses instalasi. Lalu kita cek hasil instalasinya dengan dpkg -l Apache 2. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka hasil instalasinya sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita uji dahulu dengan klien. Kita buka dari browser. Jadi untuk menguji dari klien, pastikan dahulu klien tersebut sudah connect dengan server. Cara pengujiannya kita bisa menggunakan Windows R, di mana sebelumnya sudah dikonfigurasi IP address di klien. Maka kita ping ke server 192.168.101. Jika reply, maka hasil koneksinya sudah berjalan dengan baik. Nah, ini sekarang browser saya sudah terbuka. Sekarang kita akses alamat domain kita tadi yang berada di etc host. Itu domain utama saya. Yang kita gunakan adalah smkn 14 medan sc.id. Maka kita buka di sini smkn 14 medan.sch.id. Nah, jika tidak terbuka seperti ini, kita cek dahulu kita pastikan Apache 2-nya berjalan dengan mengetikkan etc init d Apache 2 restart. Kita cek statusnya. Nah, aktif sudah running. Lalu kita reload. Oh, saya salah alamat ya.
Harusnya SMKN 14 Medan SC.id. Nah, betul, sudah bisa dibuka. Ini adalah tampilan default dari Apache 2 sebelum kita konfigurasi website yang akan kita buat. Kita lanjut. Kita lihat modulnya. Kita sudah sampai di sini. Lalu kita buat sebuah direktori di dalam direktori HTML. Caranya kita akses dahulu direktori HTML-nya. Caranya cd var www html. Kalau kita lihat isinya dengan ls, maka di dalamnya itu adalah sebuah indeks HTML. Jadi saat kita tadi mengakses server menggunakan browser dengan alamat domain kita, maka pada dasarnya yang diakses itu adalah file indeks HTML. Maka sekarang kita akan membuat sebuah website yang akan kita letakkan pada folder tersendiri. Folder itu kita buat dahulu dengan cara make directory. Bisa dilihat pada tutorial ini, yaitu kita buat sebuah direktori dengan nama SMKN 14 Medan. Caranya mkdir SMKN 14 Medan. Anda bisa membuat dengan nama yang lain. Lalu setelah kita buat, lalu di dalamnya nanti akan kita buat sebuah file indeks HTML seperti halnya file indeks HTML pada direktori HTML. Nah, kita masuk ke direktori SMKN 14 dengan cara cd SMKN 14 Medan. Lalu seperti pada perintah ini, lalu di dalamnya ini kita buat sebuah file dengan nama indeks HTML, nano indeks HTML. Nah, jadi agar nanti klien mengakses domain, maka yang dibuka adalah file indeks HTML. Sekarang akan kita buat sebuah script halaman untuk indeks HTML yang nanti akan terbuka atau page-nya bisa dilihat ketika klien mengakses. Script sederhananya bisa kita buat seperti ini contohnya. Bisa kita sesuaikan dengan contoh yang ada di tutorial ini. Langkah pertama adalah kita buat HTML. Maka di sini harus kita buka HTML dan kita tutup dengan HTML. Lalu kita buat head-nya dulu, kepalanya. Maka juga kita tutup dengan head. Lalu di antara head itu kita buat sebuah title, yaitu title yang ada dalam tab browser. Ketika nanti sebuah browser kita buka, maka title itu akan terletak pada tab browser itu sendiri. Kita buat seperti ini, title, lalu kita tutup juga dengan title. Nah, misalnya di antara title itu kita beri namanya, misalnya halaman website SMKN 14 Medan. Nah, ini tidak akan ditampilkan di halaman, tapi hanya berupa penamaan title ketika sebuah tab itu, tab website sedang berjalan. Nah, kemudian kita buat sebuah tampilan
di websitenya dengan membuat sebuah body. Caranya bisa kita buat body, lalu kita tutup juga nanti dengan body, lalu diantaranya nanti baru kita masukkan script yang akan kita tampilkan di halaman website kita. Contohnya misalnya kita buat sebuah tampilan selamat datang. Misalnya kita buat ukuran hurufnya dahulu H1, lalu kita tutup juga dengan H1 ukuran huruf, lalu diantaranya lalu kita masukkan selamat datang di website SMKN Negeri 14 Medan. Nah, contohnya seperti ini. Jika ingin kita buat misalnya animasinya, bisa kita tambahi lagi dengan marquee. Ini sejenis animasi berjalan. Lalu kita sisipkan juga di sini marquee. Lalu jika ingin kita sambung lagi dengan huruf yang lain, contohnya H2. Website ini masih dalam proses pembuatan, sehingga kontennya akan masih dalam proses pengembangan. Nah, seperti ini. Lalu contohnya kita buat lagi sini contoh untuk H1, H3 misalnya. Kita buat admin. Contohnya misalnya kamu buat dengan nama kamu masing-masing. Ini untuk mengidentifikasi saja. Jika sudah, jadi di sini ada HTML, paling atas HTML, maka ditutup dengan HTML, body, di sini body, maka di sini juga biar rapi kita majukan bodinya, begitu juga head, kepala yang di atas kita majukan dengan kepala yang di atas. Sebenarnya ini hanya untuk merapikan. Nah, jika sudah, ada yang kurang di sini. Marquee di sini bukan marquee tapi marquee. Seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita buat, walau tidak sama persis dengan yang ada di tutorial ini, lalu kita buat virtual hostnya untuk website kita. Caranya, kita masuk ke direktori etc apache, lalu site available, lalu disitu kita tampilkan isinya ls. Untuk masternya nanti kita buat yang menggunakan 00default.com. Jadi kita buat dahulu virtual host untuk website kita ini, untuk SMKN 14 Medan, dengan mengcopy dari virtual host default. Caranya kita copy 00default.com, yaitu virtual host defaultnya, menjadi
SMKN 14. Di sini dibuat SMKN 14 medan.con. Medan.con. Jadi jangan lupa .con-nya itu harus sesuai. Lalu kita enter, lalu kita lihat isinya tadi apakah sudah ada SMKN 14 medan.con. Ya, sudah ada. Lalu kita edit file SMKN 14 medan.con ini dengan cara nano SMKN 14 medan.con. Ini hasilnya. Di sini virtual hostnya adalah IP-nya, tanda bintang artinya IP-nya apa saja. Di mana IP kita itu adalah 192.168.101. Bisa dengan tanda bintang, bisa dengan mengetikkan IP address kita. Portnya saat ini adalah port 80. Lalu kita edit di bagian server name-nya. Kita hilangkan tanda pagarnya, lalu kita ganti example ini menjadi smkn 14 medan.sch.id. Lalu kita buat server alias dengan menggunakan www, lalu smkn 14 medan.sch.id. Kemudian pada direktorinya, tadi kita buat direktorinya berada di HTML, lalu kita tambahi smkn 14 medan. Nah, jika sudah, lalu simpan. Yes, enter. Nah, selanjutnya kita aktifkan virtual host kita tadi yang sudah kita buat. Namun sebelum kita aktifkan, kita nonaktifkan dulu yang defaultnya. Yang default itu adalah yang ini. Ketika kita buka SMKN 14, yang terbuka adalah Apache 2 default page. Ini adalah yang default. Yang defaultnya itu kita nonaktifkan. Caranya dengan menggunakan perintah A2 decide 00 default.con. Lalu kita aktifkan yang barusan kita buat virtual hostnya, yaitu menggunakan perintah A2 inside baru smkn14 medan.con. Ini adalah virtual host yang tadi kita buat. Ini kita aktifkan dengan A2 inside baru nama virtual hostnya. Lalu kita jalankan Apache-nya, apt initd Apache 2 tadi sudah jalan. Sebenarnya bisa kita menggunakan restart atau reload kembali. Nah, kita lihat statusnya. Nah, di sini sudah berjalan, sudah running. Nah, sekarang kita buka kembali website kita. Kita buka kembali browser kita. Lalu kita ketikkan kembali domain kita, lalu kita enter. Nah, maka di sini sudah berganti halaman page defaultnya, itu sudah berganti menjadi halaman yang kita konfigurasi di var www html smkn medan. Ulangi, nano var index html. Jadi ini adalah tampilan halaman HTML yang tadi kita buat. Tampilannya setelah diakses dari klien, maka bentuknya seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti tampilan page HTML-nya sudah tampil seperti ini, itu menunjukkan bahwa website kita itu sudah berjalan walaupun masih menggunakan script HTML yang sangat sederhana. Ke depan nanti akan kita buat websitenya menggunakan CMS seperti WordPress atau Joomla atau
menggunakan yang lebih canggih lagi seperti LMS, seperti Moodle misalnya. Nah, nanti proses instalasinya akan kita jalankan, kita lakukan tersendiri. Oke, demikian cara instalasi dan konfigurasi web server dan memasukkan website di dalam web server. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.